Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi tentang mekanisme penerbitan efek. Sebelumnya saya akan mengenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada Waris Tialiani, Fahrul Aziz, Abdul Muklis, Sabrina Maulid Tazen, Dimas Ayu Indah Rahmawati, Arif Billah, Bintari Apriliana Saraswati, Putri Novitasari. Prosedur dan persyaratan emisi. Di sini ada tahap yang pertama, yaitu tahap persiapan. Sebelum melakukan penjualan saham atau obligasi di pasar modal, maka tahap pertama bagi perusahaan yang hendak mencari modal di pasar modal adalah mengadakan rapat umum pemegang saham atau RUPS. Di dalam RUPS yang dihadiri para pemegang saham, yang dibicarakan antara lain tujuan mencari modal di pasar modal, yang kedua, jenis modal yang diinginkan. Yang ketiga, jumlah modal yang dibutuhkan. Dan hal-hal lain yang berkaitan dengan emisi. Selanjutnya, di tahap yang kedua, penyampaian letter of intent. Hasil rapat yang telah disetujui dalam RUPS dituangkan dalam surat. Kemudian diajukan ke OJK sebagai wujud hendak menerbitkan efek di pasar modal. Penyampaian letter of intent meliputi yang pertama, pernyataan untuk emisi, jenis efek, nominal efek, waktu emisi, tujuan dan penggunaan dana emisi, data-data mengenai perusahaan, nama dan alamat bank yang menjadi relasi, notaris, akuntan, dan penasehat hukum. Tahap yang ketiga yaitu penyampaian pernyataan pendaftaran. Langkah selanjutnya setelah penyampaian letter of intent adalah penyampaian pernyataan pendaftaran. Penyampaian pernyataan pendaftaran memuat informasi-informasi antara lain data tentang manajemen dan komisaris, data tentang struktur modal, kegiatan usaha emiten, rencana emisi, dan penjamin pelaksana emisi. Selanjutnya tahap keempat, evaluasi oleh OJK. Kemudian, apabila seluruh dokumen yang dipersyaratkan telah terpenuhi, maka oleh OJK akan melakukan evaluasi terhadap dokumen-dokumen yang telah disampaikan. Evaluasi oleh OJK meliputi kelengkapan dokumen. Kelengkapan dokumen harus ada dan dikatakan lengkap, antara lain meliputi pernyataan pendaftaran, anggaran dasar perusahaan, laporan keuangan, jenis surat perjanjian yang telah dibuat dengan penjamin emisi, dealer, wali amanat, penanggung, dan perjanjian lainnya. Surat pendapat dari segi hukum, laporan dari perusahaan penilai, jadwal waktu emisi dari penjamin emisi, laporan evaluasi yang dilaksanakan oleh penjamin emisi, surat pernyataan dari akuntan, surat pernyataan dari manajemen, draft prospektus. Khusus untuk prospektus, penelaahan haruslah meliputi kelengkapan informasi yang akan diberikan kepada masyarakat umum. Informasi yang harus ada di dalamnya antara lain penjelasan umum mengenai penawaran saham atau obligasi, tujuan penawaran umum, rencana penggunaan dana, sejarah perusahaan, usaha-usaha perusahaan, prospek usaha, faktor-faktor risiko usaha, ikhtisar keuangan perusahaan, struktur permodalan, kebijakan dividen, pengurus dan pengawas, penjamin emisi, lembaga-lembaga penunjang, laporan dari para penilai, pendapat dari segi hukum, laporan anggaran dasar, perseroan, persyaratan pemesanan, masalah perpajakan, penyebar luasan prospektus, formulir pemesanan. Selanjutnya, dinilai kemampuan emiten memenuhi persyaratan, apakah sudah memenuhi syarat atau belum. Jika sudah memenuhi persyaratan, maka dimajukan ke langkah selanjutnya. Namun apabila belum, maka diminta untuk melengkapinya atau dapat pula ditolak apabila tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selanjutnya, tahap yang kelima yaitu dengar pendapat terbuka. Tujuan debat terbuka adalah untuk mendapatkan informasi langsung dari pihak yang hendak melakukan emisi. Semua persyaratan telah dilengkapi oleh perusahaan yang hendak melakukan emisi. Maka langkah selanjutnya adalah mengadakan debat terbuka. Debat terbuka diikuti oleh OJK, perusahaan yang bersangkutan, serta lembaga-lembaga terkait lainnya. Initial public offering atau yang disebut sebagai penawaran saham perdana.
merupakan saham suatu perusahaan yang pertama kali dilepas untuk ditawarkan atau dijual kepada masyarakat atau publik. Karena itu, perusahaan yang melakukan IPO sering disebut sedang go public. Ada berbagai macam tujuan perusahaan melakukan IPO. Di antaranya adalah yang pertama, mendapatkan dana murah. Perusahaan bisa mendapatkan dana dari berbagai sumber, misalnya mengeluarkan obligasi, meminjam uang dari bank, tapi kedua cara tersebut memiliki kewajiban, yaitu membayar bunga. Sedangkan kalau perusahaan melepas saham untuk mendapat dana, perusahaan tidak terbebani bunga. Yang kedua, kinerja keuangan perusahaan lebih baik. Dengan mendapatkan dana murah tersebut, perusahaan bisa membayar utang dan memperbaiki laporan keuangannya dengan cepat. Yang ketiga, potensi pertumbuhan lebih cepat. Perusahaan bisa menggunakan dana internal untuk ekspansi, misalnya untuk membuka cabang. Tetapi jika memiliki dana murah, ekspansi lebih besar, cepat, dan dalam jangka panjang potensi pertumbuhan perusahaan bisa lebih besar. Yang keempat, meningkatkan citra perusahaan. Perusahaan publik akan selalu disorot media. Bila mampu dikelola dengan baik, sorotan media bisa menjadi alat marketing tidak langsung bagi perusahaan. Yang kelima, meningkatkan nilai perusahaan secara keseluruhan. Dengan go public, nilai perusahaan berpeluang jauh meningkat di masa depan seiring dengan kenaikan harga sahamnya. Jika perusahaan dipersepsi memiliki kinerja yang baik oleh investor, maka peluang kenaikan saham juga meningkat. Dalam dunia pasar modal, perusahaan dibedakan menjadi dua macam, yaitu go public dan tidak go public. Perbedaannya yaitu go public menjual sahamnya ke para investor dan mengizinkan saham tersebut diperdagangkan di pasar saham melalui proses penawaran umum. Sedangkan perusahaan tidak go public, perusahaan yang menjadi perusahaan terbuka dan menjual sahamnya tanpa lewat proses penawaran umum. Selanjutnya yaitu penawaran umum. Penawaran umum sendiri merupakan kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam undang-undang dan peraturan pelaksananya. Perusahaan tersebut akan menerbitkan saham-saham pertama, namun bisa juga menawarkan saham kedua. Biasanya, perusahaan tersebut akan merekrut seorang banker investasi untuk menjamin penawaran tersebut dan seorang pengacara korporat untuk membantu menulis prospektus. Penjualan saham diatur oleh pihak berwajib dalam pengaturan finansial dan jika relevan, sebuah bursa saham biasanya menjadi sebuah persyaratan untuk mengungkapkan kondisi keuangan dan prospek sebuah perusahaan kepada para investor. Manfaat dari penawaran umum saham yang pertama, dapat memperoleh dana yang relatif besar dan diterima sekaligus. Yang kedua, biaya go public relatif murah. Yang ketiga, proses relatif mudah. Yang keempat, pembagian dividen berdasarkan keuntungan. Yang kelima, penyertaan masyarakat biasanya tidak berminat masuk dalam manajemen. Yang keenam, perusahaan dituntut lebih terbuka, sehingga hal ini dapat memacu perusahaan untuk meningkatkan profesionalisme. Yang ketujuh, memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut serta memiliki saham perusahaan, sehingga dapat mengurangi kesenjangan sosial. Yang kedelapan, emiten akan lebih dikenal oleh masyarakat. Yang kesembilan, memberikan kesempatan bagi koperasi dan karyawan-karyawan perusahaan untuk membeli saham. Selanjutnya di sini ada konsekuensi penawaran umum saham. Yang pertama, keharusan untuk keterbukaan. Yang kedua, keharusan untuk mengikuti peraturan-peraturan pasar modal mengenai kewajiban pelaporan. Yang ketiga, gaya manajemen perusahaan berubah dari informal menjadi formal. Yang keempat, kewajiban membayar dividen. Dan yang terakhir, senantiasa berusaha untuk meningkatkan tingkat pertumbuhan perusahaan. Selanjutnya yaitu langkah tahapan penawaran umum. Yang pertama, tahap sebelum emisi yang harus dilakukan oleh internal perusahaan. Yang pertama yaitu pada tahap ini perusahaan meminta
persetujuan kepada pemegang saham dalam RUPS atau pemilik untuk go public. Yang kedua, tahap untuk menentukan profesi penunjang seperti akuntan publik, penasehat hukum, perusahaan penilai, notaris, petugas registrasi, dan printer. Tim yang terbentuk kemudian berkomunikasi dengan Bapepam untuk persiapan pernyataan pendaftaran. Yang ketiga, mempersiapkan kelengkapan dokumen emisi untuk menyiapkan pendaftaran ke Bapepam. Yang keempat, memilih dan menentukan penjamin emisi, efek, dan agen penjualan. Yang kelima, tahap pengalihan kepemilikan aktiva. Semua aktiva yang masih atas nama pemilik dialih-namakan menjadi atas nama perusahaan. Yang keenam, tahap restrukturisasi permodalan. Yang ketujuh, kontrak pendahuluan dengan bursa efek untuk pencatatan saham. Yang kedelapan, penandatanganan perjanjian-perjanjian dengan pihak-pihak terkait. Dan yang terakhir, pihak ekspos dan roadshow. Tahapan di Bapepam diantaranya yaitu yang pertama, emiten bersama penjamin emisi menyampaikan pernyataan pendaftaran ke Bapepam. Yang kedua, ekspos terbatas di Bapepam. Yang ketiga, Bapepam memberi tanggapan atas kelengkapan dokumen, kecukupan dan kejelasan informasi, serta keterbukaan aspek hukum, akuntansi, keuangan, dan manajemen. Yang keempat, komentar tertulis dari Bapepam dalam jangka waktu 45 hari. Yang kelima, pernyataan pendaftaran dinyatakan efektif. Selanjutnya, tahap yang kedua yaitu pada saat emisi. Nah, di sini ada dua tahapan. Yang pertama, tahapan emisi di pasar perdana. Yang pertama, penawaran umum minimal dilaksanakan dalam 3 hari kerja dan harus selesai selama 60 hari kerja. Yang kedua, penjatahan kepada pemodal oleh penjamin emisi dan emiten jika terjadi kelebihan permintaan dan maksimal selesai dalam jangka waktu 3 hari kerja. Yang ketiga, terhadap pemesanan yang terkena penjatahan, maka akan ada proses pengembalian uang pesanan yang dilaksanakan maksimal 2 hari kerja setelah tanggal penjatahan. Yang keempat, bukti kepemilikan efek harus tersedia kepada pembeli efek dalam penawaran umum diserahkan maksimal 2 hari kerja setelah tanggal penjatahan dan untuk efek yang tidak dicatatkan maksimal 5 hari kerja. Tahap yang kedua di pasar sekunder. Yang pertama, emiten mencatatkan efek di bursa dilakukan maksimal 5 hari kerja setelah tanggal penjatahan. Yang kedua, perdagangan efek di bursa. Selanjutnya tahapan yang terakhir yaitu tahapan setelah emisi. Yang pertama, menyerahkan laporan hasil penawaran umum ke Bapepam maksimal 5 hari kerja setelah tanggal penjatahan. Yang kedua, jangka waktu efektifnya pernyataan pendaftaran sampai dengan disampaikannya laporan hasil penawaran umum kepada Bapepam maksimal 15 hari kerja. Yang ketiga, menyampaikan laporan berkala, misalnya laporan tahunan dan laporan tengah tahunan. Dan yang terakhir, menyampaikan laporan kejadian penting dan relevan, misalnya akuisisi dan pergantian direksi. Selanjutnya yaitu secondary public offering. Yang dimaksud dengan secondary public offering yaitu penjualan saham atau divestasi lanjutan milik pemegang saham mayoritas atau pendiri perusahaan kepada publik sebagaimana halnya IPO. Dana dari hasil penjualan saham akan masuk ke kas pemegang saham yang melepas sahamnya, bukan ke kas perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.